Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku harus menyusahkanmu, kata salah satu murid suci Cirong dengan nada hormat. Meskipun kultivasi wanita itu tidak tinggi, dia tidak berani meremehkannya. Karena ada banyak orang di ras Cirong, mereka mengirim 7 murid suci. Ras Pentaluster mengirim 5. Yang mengirim paling sedikit adalah ras Tianpeng, 3 termasuk Han Li. Cabang suku lainnya pasti akan menyembunyikan beberapa murid suci dan tidak mengirim mereka. Selain itu, para murid suci dari 2 cabang lainnya paling tidak berada pada tahap transformasi Dewa Pertengahan. Bai Bi dan Lei Lan berada di tingkat yang lebih rendah. Dari sini, terlihat betapa lemahnya ras Tianpeng jika dibandingkan dengan cabang lainnya. Tidak heran eselon yang lebih tinggi dari ras Tianpeng telah menggunakan upaya seperti itu untuk mengikatnya. Ini akan menjadi kejadian umum bagi cabang yang lebih kuat untuk menargetkan mereka. Yang kuat memangsa yang lemah adalah aturan hukum di alam roh juga. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengikuti murid Cirong bersama dengan Bai Bi, Lei Lan, dan Pentaluster. Dari sekian banyak murid suci Cirong, yang paling menarik perhatian Han Li adalah seorang pria dengan wajah menyeramkan dan mata bermusuhan. Murid suci Cirong lainnya memiliki kultivasi yang sama, tetapi hanya kultivator ini yang memberinya perasaan bahaya. Dengan pemikiran itu, Han Li hanya bisa melihat punggungnya dengan mata menyipit. Seorang wanita Pentaluster cantik yang muncul di usia 20-an dengan manis tersenyum pada Han Li dan bertanya, "Mungkinkah saudara Han tertarik pada Zhu Yinzi?" Meskipun Han Li hanyalah seorang murid suci palsu, kultivasinya masih berada pada jenderal roh tingkat tinggi. Baik itu ras Cirong atau Pentaluster, mereka semua memandang Han Li sebagai pemimpin murid suci Tianpeng. Dan dengan wajahnya yang asing, dia seharusnya menjadi cadangan tersembunyi. 2 suku lainnya memandang Han Li dengan perhatian yang lebih besar. Selama perjalanan mereka, para murid suci tidak berbicara satu sama lain karena Jin Yue dan para tetua lainnya hadir. Sekarang setelah mereka terpisah dari para tetua, wanita itu memutuskan untuk membuka percakapan. Tentu saja, ini juga karena Tianpeng selalu menjaga hubungan persahabatan dengan Pentaluster Rache. Adapun para murid suci Cirong, mereka memutuskan untuk mengabaikan Han Li untuk saat ini. Han Li dengan acuh menjawab, "Bukan apa-apa. Qi yang sangat buruk dari saudara Zhu cukup dalam. Saya menduga dia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Tampaknya kisah kultivasi saudara Han di luar negeri memang benar. Zhu Yinzi sangat terkenal di kalangan generasi muda. Dia telah memasuki jurang bumi 7 kali. Meskipun dia tidak masuk jauh ke dalam, dia membunuh banyak setan. Dia setenar Aoking dari Seven Pass Rache dan Fei Ye dari Nanlong Rache. Dikatakan bahwa kemampuan mereka tidak kalah dengan Jenderal Roh Agung kelas menengah." Wanita Pentaluster itu menjawab sambil tersenyum. Sepertinya dia tidak peduli jika murid Cirong mendengarnya. "Jadi seperti itu," jawab Han Li dengan tenang sambil mengangguk. Ketika dia melihat sikap acuh Han Li, wanita Pentaluster menjadi lebih tertarik. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pelayan berpakaian putih itu tiba di depan beberapa gedung tinggi berlantai 7. Pelayan itu berbalik menghadap para murid suci dan berkata, "Kamu dapat memilih gedung mana yang akan ditempati oleh masing-masing rasmu. Tapi ada sesuatu yang harus saya ingatkan. Di puncak Kaisar Giok, Anda hanya boleh bertanding dengan orang-orang dari cabang paling timur. Anda tidak boleh berkelahi dengan siapapun dari daerah lain. Jika tidak, akan ada hukuman berat seperti penghancuran kultivasi seseorang." Para murid suci merasakan hati mereka bergetar. Seorang pria Cirong yang tampan kemudian melangkah maju dan berkata, "Kami mengerti. Terima kasih untuk masalahmu." Wanita muda berjubah putih itu tersenyum dan memberi hormat kepada para murid suci. "Saya dipanggil Xiao Zhu. Saya akan mengurus semua kebutuhan Anda.
Jika ada yang Anda butuhkan, tolong cari saya. Setelah itu, tidak ada lagi yang dikatakan dan kelompok memasuki gedung pilihan mereka. Han Li memilih bangunan tertinggi. Adapun Bai Bi dan Lei Lan, mereka memilih 2 lantai bawah. Setelah beberapa bulan bepergian dengan kecepatan sangat tinggi, bahkan Han Li pun merasa lelah. Tanpa sepatah kata pun, dia duduk bersila di tempat tidurnya dan menutup matanya. Waktu berlalu, dia membuka matanya untuk melihat langit yang gelap. Dia dengan gesit berjalan dari tempat tidurnya dan menggeliat, lalu berjalan ke lantai bawah. Dia menemukan bahwa Bai Bi sedang bermeditasi di kamarnya dan Lei Lan telah menghilang, agak mengejutkan Han Li. Dia ingat itu sebelum mereka berangkat. Jin Yue telah memberi mereka 1000 peringatan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan grup dan memberi musuh kesempatan. Dengan beberapa pemikiran, Han Li merasa agak tidak nyaman dan berjalan keluar dengan tangan di belakang. Karena mereka terlibat dengan keberhasilan uji coba jurang bumi, dan mengabaikannya. Bukankah itu saudara Han? Kebetulan sekali. Suara santai terdengar saat seseorang berjalan keluar dari gedung lain. Han Li berkedip dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang pemuda dengan wajah bulat, seorang murid suci Qirong. Dia tersenyum di wajahnya. Han Li tanpa ekspresi, tapi dia dengan dingin terkekeh di benaknya. Jika mereka benar-benar bertemu secara kebetulan, itu adalah masalah yang harus dikutuk. Dia kemungkinan besar berjaga-jaga dan dengan tenang menunggu kami keluar. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia rencanakan, itu bukan sesuatu yang baik. Han Li menatap pemuda itu tanpa sepatah kata pun. Pria Qirong tidak memperhatikan sikap dingin Han Li dan terkekeh. Mengapa kakak Han begitu jauh? Klan kami mungkin memiliki beberapa pandangan yang berlawanan, tetapi tidak perlu terlalu bermusuhan sebelum ujian jurang bumi. Di masa depan, jika klanmu benar-benar memasuki ras Qirong kami akan menjadi saudara. Jika klan kita benar-benar menjadi satu, itu mungkin. Han Li menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit senyum. Pemuda bulat tertegun oleh perubahan cepat Han Li dan segera tersenyum juga. Saya Qitian dan ini juga pertama kalinya saya di Jade Emperor Peak. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Qitian berbicara seolah mereka adalah teman baik. Denganmu, Han Li mengangkat alisnya. Tempat ini membatasi pertempuran. Apakah Anda takut saya akan berkomplot melawan Anda? Qitian tersenyum. Tidak sama sekali, tapi aku tidak tertarik berteman denganmu. Ekspresi Han Li tenggelam. Ketika Qitian merasa sedang dipermainkan, ekspresi bermusuhan muncul sesaat sebelum senyumnya kembali. Setelah hening sejenak, pemuda itu perlahan berkata, kakak Han pasti keluar untuk mencari Lady Lei dari klanmu. Mencari apanya? Kata Han Li dengan nada dingin. Tidak apa. Saya hanya melihat Lady Lei Lan bepergian dengan senior sister klan saya Hong Sa. Sepertinya mereka berencana membandingkan petunjuk di arena. Sudah kubilang agar kamu tidak perlu membuang waktu untuk mencari, kata Qitian dengan senyum palsu. Kalau begitu aku harus berterima kasih atas peringatanmu. Han Li mengerutkan alisnya sejenak dan memberi hormat pada pria itu sebelum terbang. Ketika dia melihat Han Li agak jauh, Qitian mencibir. Junior Brother Qi, kamu telah melakukannya dengan baik. Setelah Han Li menghilang di jalan, sebuah suara terdengar dari belakang Qitian. Sosok kabur dari pintu gedung. Dia adalah pria kurus tinggi dengan kulit yang jauh lebih merah daripada orang Qirong biasa. Jejak permusuhan muncul di matanya. Dengan sedikit perubahan ekspresi, dia dengan hormat berkata, Senior Brother Zhu, itu hanya masalah kecil. Siapa saja bisa melakukannya. Orang itu mungkin seorang jenderal roh tingkat tinggi, tetapi mengapa kakak senior memperhatikannya? Kita seharusnya bisa menghadapi orang ini dengan mudah. Junior Brother Qi, kata-katamu salah. Jika orang itu adalah seperti yang saya pikirkan, kalian semua tidak akan cocok untuknya.
Saudara senior mengenal orang itu. Qi Tian tertegun. Zhu Yinzi tiba-tiba bertanya, apakah junior Brother tahu bagaimana Tian Ming dan bawahannya diusir beberapa bulan sebelumnya? Setelah ragu-ragu, Qi Tian dengan jujur menjawab, saya telah mendengarnya. Dikatakan bahwa mereka tidak hanya gagal dalam misi mereka, tetapi mereka kehilangan seekor burung cihou bermutu tinggi dan mutiara naga api. Zhu Yinzi menjilat bibirnya dan memasang ekspresi aneh. Pada saat itu, orang ini sendiri telah memukul mundur Tian Ming dan membunuh burung cihou. Dia pasti murid suci Han ini. Ekspresi Qi Tian sangat berubah dan dia berbicara dengan nada tidak percaya, itu tidak mungkin. Saudara senior Tian Ming adalah jenderal roh kelas menengah dan yang lainnya juga memiliki kultivasi kelas umum roh. Burung cihou juga seharusnya sekuat jenderal roh kelas menengah. Zhi Yinzi dengan murung berkata, Tian Ming secara pribadi telah memberiku akun. Karena Tian Peng telah memanggil kembali murid suci ini dari luar negeri, seharusnya orang ini. Saya menduga bahwa dia memiliki kultivasi umum roh bermutu tinggi, atau dia akan mampu mengusir Tian Ming dan yang lainnya. Pemuda bulat itu berkedip dan ragu-ragu berkata, kemudian ras Tian Peng memang memiliki tipuan di lengan baju mereka. Awalnya ketika guru suci mereka binasa, dikatakan bahwa mereka tidak memiliki satu pun murid suci dan bahwa mereka akan dianeksasi ke dalam Qirong. Sekarang, 3 murid suci lagi telah muncul dan salah satunya adalah jenderal roh tingkat tinggi. Ini benar-benar mengejutkan. Zhu Yinzi dengan cemberut berkata, bukan apa-apa. Lagi pula, ras Tian Peng sudah ada sejak zaman kuno. Tidak mengherankan jika mereka memiliki beberapa rahasia yang masih mereka sembunyikan. Namun, para tetua telah memperjelas bahwa kita harus menyatukan suku lain dalam berurusan dengan Tian Peng, karena kita tidak dapat membiarkan mereka memiliki guru suci lain. Yang ini bernama Han Li kemungkinan besar adalah yang paling berharap dari ras Tian Peng. Sebelum dia memasuki jurang bumi, kita harus memverifikasi kemampuannya yang sebenarnya. Saya tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak memiliki peluang untuk berhasil. Qi Tian berkata dengan senyum berseri-seri, kata-kata senior martial Brother masuk akal. Ayo pergi ke arena pertarungan. Dia pasti pergi ke sana. Zhi Yinzi terkekeh, tentu saja. Dengan sedikit murid suci Tian Peng, dia pasti ingin mengawasi mereka. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada salah satu dari mereka, dia akan bertanggung jawab. Keduanya langsung membubung ke langit dan langsung terbang ke timur. Han Li berjalan di sepanjang jalan batu dengan santai dan mengagumi pemandangan di sekitarnya. Sekilas, tidak ada seorang pun di sana, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan beberapa orang yang sedang terbang. Suku Flying Spirit awalnya terbiasa terbang, jadi jalur di tanah sebagian besar untuk dekorasi. Ketika Han Li memikirkan berapa banyak anggota suku roh terbang yang kuat telah berkumpul, dia hanya bisa menghela nafas. Apalagi hal-hal lain, 72 cabang suku roh terbang masing-masing memiliki sekelompok tetua serta sekelompok 30 beberapa tetua yang mengawasi seluruh suku. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan Deep Heaven City. Bagaimanapun, selama masa damai, Deep Heaven City hanya memiliki 10 tetua integrasi tubuh yang berjaga. Selama perang, iblis dan manusia dapat mengumpulkan hampir 100 keberadaan integrasi tubuh, tetapi ini adalah kekuatan dua ras. Sendirian, baik manusia maupun iblis tidak bisa berharap untuk menyaingi kekuatan sebenarnya dari suku roh terbang. Adapun jumlah transformasi dewa dan tempering spasial, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh manusia atau iblis. Dalam hal itu, meskipun sudah berapa lama manusia telah memantapkan diri mereka di alam roh, mereka dianggap sebagai kekuatan yang agak lemah. Sebagai perbandingan, kekuatan suku roh terbang tidak setinggi ras legendaris dari alam roh, tetapi mereka cukup untuk dianggap sebagai eksistensi kelas menengah. Saat Han Li merenungkan hal ini dalam hati,
dia berbelok di sudut dan menemukan sebuah bilik kecil di depannya. Itu terhubung ke beberapa jalan lain. Ada 2 kursi kayu di bilik, diduduki oleh 2 wanita berpakaian putih yang sedang mengobrol santai. Ketika mereka melihat ada orang lain yang datang, mereka menoleh. Salah satu dari keduanya adalah seorang wanita cantik yang memimpin kelompok Han Li ke kediaman mereka, Xiao Zhu. Setelah beberapa pemikiran, Han Li dengan sopan bertanya, "Jadi itu Lady Xiao Zhu. Bisakah Anda memberitahu saya jika rekan saya telah melewati tempat ini baru-baru ini?" Xiao Zhu berdiri dan menjawab sambil tersenyum, "Tuan Muda Han pasti berbicara tentang saudari muda Lei. Tidak lama sebelumnya, saya telah melihatnya lewat. Dia sepertinya menuju ke arah arena perdebatan." Hati Han Li jatuh dan dia bertanya, "Arena perdebatan? Apakah dia sendirian?" Xiao Zhu berkedip dan tersenyum penuh arti, "Tidak, dia ditemani oleh nona muda Hong Sa dari Chirong." "Terima kasih banyak." Wajah Han Li tetap tenang dan dia tersenyum singkat sebelum menuju ke jalan menuju arena pertarungan. Ketika kedua wanita berjubah putih itu melihat ini, mereka saling bertukar pandang keheranan. Murid suci Tian Peng tetap tenang setelah mendengar bahwa temannya dibawa ke sana oleh cabang yang bermusuhan. Dia sangat tidak biasa. Tanpa sepengetahuan mereka, Han Li hanya tampak tenang padahal dia sebenarnya cukup marah. Wanita Tian Peng itu, Lei Lan, tidak tahu apa yang baik untuknya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Chirong untuk membawanya ke sana, jelas mereka tidak punya niat baik. Jika mereka dengan sengaja melukainya dengan kedok kecelakaan, kemungkinan untuk lulus uji coba akan semakin kecil. Dia tidak bisa tetap acuh tentang masalah ini. Lagi pula, dia menempatkan namanya di Sumpah Tian Peng dan membuat perjanjian tambahan dengan Jin Yue. Jika dia tidak memiliki salah satu murid suci menjadi guru suci, dia akan sangat bermasalah. Dia yakin tetua Tian Peng tidak akan meninggalkannya sendirian karena klan mereka dianeksasi. Ketika Han Li mengingat secara khusus tentang percobaan jurang bumi, dia menghela nafas dalam hati. Kali ini, dia akan memperoleh manfaat penting dari ras Tian Peng, tetapi dia juga mendapat masalah. Bahkan jika dia membantu Tian Peng melarikan diri dari dilema, dia juga perlu membuat rencana yang tepat untuk pergi. Dengan mengingat hal itu, Han Li melangkah maju dengan tenang dan akhirnya tiba di sudut. Kemudian, dia berkedip dan menghilang. Apa yang disebut arena perdebatan ditemukan dengan mudah. Itu tidak sejauh yang dibayangkan Han Li. Setelah memanfaatkan kemampuan gerakan cepatnya, hanya butuh beberapa waktu sebelum dia tiba di penghalang cahaya yang sangat besar. Dia samar-samar mendengar suara ledakan dari sana. Ekspresinya bergerak dan dia menghentikan teknik gerakannya, mendekat dengan berjalan kaki. Karena Citian mengambil inisiatif untuk memberitahunya keberadaan Lei Lan, rencana mereka seharusnya menantangnya. Selama dia tidak muncul, Chirong tidak akan langsung membuat masalah. Selain itu, bahkan jika mereka tidak sabar untuk bertindak, sudah terlambat baginya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak ada gunanya terburu-buru. Dengan mengingat hal itu, mata Han Li berkedip dengan cahaya biru saat dia menatap penghalang cahaya. Tampaknya orang memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka dalam pertempuran. Untungnya, mereka yang bertarung tidak menggunakan kemampuan transformasi apapun. Salah satunya mengendalikan api dan yang lainnya bernapas ki sedingin es biru. Han Li lega bahwa tak satu pun dari mereka adalah Lei Lan. Wanita yang mengendalikan api pastilah murid suci Chirong, Hong Sa. Merasa agak bingung, Han Li tiba-tiba merasakan seseorang menatapnya dengan mata sedingin es dari kejauhan. Karena Han Li memiliki indera yang tajam, dia segera menoleh ke belakang untuk menemukan orang ini. Namun, Han Li hanya merasakan hatinya bergetar. Tatapan itu segera menghilang dan dia tidak dapat menemukan orang itu di tengah kerumunan. Ekspresi Han Li tenggelam dan dia merenung sejenak.
Dia menyerah pada pencariannya dan dengan cepat berjalan ke arena perdebatan. Tapi sebelum dia tiba, kobaran api dan es ki berkobar dengan keras, langsung menentukan hasil pertempuran. Pria bersayap biru itu langsung berulang kali didorong mundur oleh kobaran api dan dia akhirnya menyerah dan jatuh ke tanah. Hongsa, yang awalnya cantik, tersenyum menggoda dan berkata, "Saudari muda Lei, aku sudah berurusan dengannya. Jika Anda menginginkan batu bintang petir, saya akan menyerahkannya kepada Anda jika Anda mengalahkan saya. Aku pasti tidak akan mengingkari janjiku." Banyak anak buah suku roh terbang merasa pikiran mereka kacau saat melihat wajahnya. Han Li dalam hati berteriak, "Tidak, tapi pada jarak ini, tidak ada yang bisa dia lakukan." Sebuah bola cahaya putih melintas dan melayang ke langit. Memiliki sosok ramping dan sayap perak. Dia adalah Lei Lan. Wajah Han Li tenggelam. Wanita Cirong langsung mengalahkan lawan dalam sekejap dan sekarang menantang Lei Lan. Itu jelas bukan kebetulan. Jelas seseorang telah melihatnya dan diam-diam memberitahunya, sehingga mengatur rencana mereka. Namun, dia menarik napas beberapa kali dan ekspresinya menjadi tenang. Dia bergegas maju ke sisi panggung dan mencari area terdekat sebelum berdiri diam. Lei Lan tanpa ekspresi berkata, "Kamu menggunakan batu bintang petir untuk menyeretku ke sini dari kediamanku. Anda ingin melawan saya dalam hal apapun. Terlepas dari niat Anda, selama saya bisa mendapatkan batu itu, saya tidak akan menahan diri." Dia membentangkan sayap peraknya dan petir perak muncul di udara. Mereka dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Hongsa tidak memedulikan ini dan terkikik, melirik ke arah Han Li. Jadi ternyata suster muda memiliki beberapa keterampilan. Saya pasti akan mempersembahkan batu bintang petir kepada Anda. Beberapa cabang di bawah mengetahui kebencian antara Cirong dan Tian Peng dan mulai berbisik satu sama lain. Mereka berencana untuk menikmati drama yang akan terjadi. Han Li berdiri di tempat dengan tangan di belakang punggungnya tanpa niat untuk mengganggu mereka. Hongsa terkikik, tapi dalam hati dia merasa agak cemas. Jika Han Li tidak menghentikan mereka, maka dia tidak akan bisa menggunakan trik yang dia siapkan. Tampaknya dia harus mengubah rencananya. Wanita itu merenung sejenak dan tidak ragu lagi. Dia membentuk gerakan mantra dan lampu merah bersinar terang dari tubuhnya. Bola api merah seukuran mangkuk mulai muncul di sekelilingnya, memenuhi langit dengan cahaya merah. Suhu di arena meningkat secara besar-besaran dan menjadi sulit untuk ditahan. Mereka yang berkultivasi lebih rendah di antara para penonton terpaksa mundur beberapa langkah sebelum mereka dapat menahan panas. Alis Han Li bergerak ketika dia melihat ini, tetapi dia tetap di tempat asalnya. Ketika Lei Lan melihat ini, dia tanpa kata melebarkan sayapnya dan membaca mantra. Guntur berdering dari udara dan petir melilitnya tumbuh beberapa kali lebih tebal. Dari kejauhan, sepertinya ular piton perak besar melingkar di udara sebelum tersebar menjadi benang perak yang tak terhitung jumlahnya dalam sebuah serangan. Setiap benang perak berkelebat, mengebor lubang melalui bola api. Guntur bertepuk tangan tanpa akhir. Bola api yang tak terhitung jumlahnya meletus dan berubah menjadi bara yang tersebar. Kemampuan mengendalikan untaian petir tidak hanya mengejutkan Han Li, tetapi juga membuat para penonton gelisah. Hongsa juga mengungkapkan sedikit terkejut, tetapi segera, dia mencibir. Dengan menggoyangkan lengan bajunya, dia melepaskan kabut merah dan membuatnya menari di sekelilingnya. Saat kabut merah menyapu udara, bara api berkumpul ke kabut merah dan terkonsentrasi ke arah Hongsa. Awan api besar muncul di udara, menyembunyikan Hongsa dari pandangan. Awan api bergolak tanpa akhir dan serangkaian gelombang mengalir keluar. Tapi itu mengembun kembali ke tengah menjadi bola api raksasa selebar 30 meter. Bola api berputar di udara dan mengeluarkan dengungan yang menakutkan sebelum terbang ke arah Lei Lan. Wajah Lei Lan sedikit berubah dan dia mengangkat tangannya. Cahaya perak meletus,
diikuti oleh Guntur. Seluruh lengannya terbungkus busur petir tipis yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kilatan perak, mereka menyatu bersama. Dengan letusan yang keras, busur petir yang sangat besar keluar dari lengannya untuk langsung bertemu dengan bola api raksasa.